Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya dengan saya Raymond. Sekarang kita akan masuk ke video kedua mengenai penjualan aktiva yang terkait dengan pajak penghasilannya. Di video pertama kita sudah membahas mengenai PPN-nya, sekarang kita akan coba masuk ke dalam bagian pajak penghasilannya. Oke, kita langsung masuk ke bagian yang pertama. Jadi, di dalam bagian kedua ini kita akan bahas mengenai perlakuan pajak penghasilan atas penjualan aktiva. Kita harus mengetahui dulu tentang prinsip dasar dan perhitungan PPh atas penjualan aktiva ini sendiri. Berbeda dengan PPN yang dikenakan atas nilai penyerahan barang, PPh sendiri dikenakan atas keuntungan atau laba yang diperoleh dari penjualan aktiva. Keuntungan ini dihitung dengan membandingkan harga jual aktiva dengan nilai sisa buku fiskal. Formula dasarnya sebenarnya simpel, yaitu laba atau rugi fiskal sama dengan harga jual dikurangin dengan nilai sisa buku fiskal. Nilai sisa buku fiskal adalah nilai aktiva yang tersisa setelah dikurangi akumulasi penyusutan berdasarkan ketentuan perpajakan. Seringkali nilai ini berbeda dengan nilai buku yang dicatat di dalam laporan keuangan komersil. Perbedaan ini muncul karena adanya perbedaan antara metode dan masa manfaat penyusutan yang diakui dalam PSAK dan yang diatur di dalam peraturan perpajakan. Selisih antara nilai buku komersil dan nilai sisa buku fiskal inilah yang kemudian akan menjadi penyesuaian koreksi fiskal yang mempengaruhi penghitungan pajak penghasilan badan terutang di akhir tahun. Kemudian kita di bagian kedua kita akan membahas mengenai perlakuan PPh untuk aktiva selain tanah dan atau bangunan. Keuntungan dari penjualan aktiva selain tanah dan atau bangunan, misalnya mesin, kendaraan, atau peralatan, termasuk dalam kategori penghasilan yang dikenai PPh berdasarkan tarif umum. Sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh. Laba atau rugi fiskal yang dihitung dari transaksi ini akan digabungkan dengan penghasilan lain yang diterima perusahaan dalam 1 tahun pajak. Jadi digabung semua ya teman-teman. Untuk wajib pajak badan, laba fiskal ini akan menambah penghasilan kena pajak yang kemudian dikenakan tentunya dengan tarif PPh badan yang berlaku. Sebaliknya, jika timbul kerugian fiskal, kerugian tersebut dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Untuk wajib pajak orang pribadi, laba fiskal dari penjualan aktiva tentunya akan menambah penghasilan neto dan dikenai tarif PPh progresif sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian kita akan membahas mengenai perlakuan PPh final untuk tanah dan atau bangunan. Penjualan aktiva berupa tanah dan atau bangunan memiliki perlakuan PPh yang berbeda. Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dikenai PPh tentunya yang bersifat final, yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan tentunya diimplementasikan melalui peraturan pemerintah. Contohnya yaitu PP nomor 34 tahun 2016. Secara umum, PPh finalnya adalah 2,5% untuk dari nilai pengalihan. Tetapi jika pengalihannya kepada pemerintah, hal tersebut bisa menjadi 0%. Dan juga bisa saja bernilai 1% khususnya untuk penjualan rumah sederhana dan rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya adalah pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Tapi teman-teman secara tarif umum nilainya adalah 2,5%. PPh final ini wajib disetor oleh pihak penjual sebelum akta pengalihan hak, misalnya akta jual beli ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, misalnya notaris atau PPAT. Sementara itu, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah kewajiban yang harus dibayar oleh pihak pembeli. Untuk kasus khusus ini kita harus bahas, jadi posisinya PPh atas penjualan aktiva oleh wajib pajak UMKM. Seperti yang teman-teman ketahui di dalam PP 55 tahun 2022, banyak wajib pajak yang memang menggunakan skema tarif PPh final 0,5% ini. Yang menjadi pertanyaan kalau mereka menjual aktiva itu bagaimana? Ya, jadi jawabannya simpel. Penting untuk dipahami bahwa PPh final 0,5% ini dikenakan atas peredaran bruto dari kegiatan usaha pokok wajib pajak. Teman-teman lihat ya, dari peredaran bruto dari kegiatan usaha pokok wajib pajak. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan aktiva yang tidak termasuk dalam kegiatan usaha utama, misalnya penjualan mesin produksi atau kendaraan operasional, tidak dianggap sebagai bagian dari peredaran bruto tersebut. Dengan demikian, keuntungan dari penjualan aktiva ini tidak dikenai PPh final 0,5%, melainkan dihitung secara terpisah dan dikenai tarif PPh umum sesuai dengan ketentuan pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu tarif progresif bagi wajib pajak orang pribadi. Kalau untuk badan tentunya dikenakan dengan tarif umum juga ya teman-teman.
Pemahaman ini sangat penting untuk mencegah kekeliruan dalam menghitung dan menyetor PPh bagi para pelaku UMKM. Khusus untuk studi kasus, nanti aku akan bedakan lagi videonya sehingga video ini tidak terlalu panjang. Oke, kesimpulannya apa teman-teman? Bahwa pajak penghasilan atas penjualan aktiva tentu harus dimasukkan ke dalam laporan SPT tahunan, baik itu badan maupun orang pribadi. Hal yang harus diingat di dalam perhitungan pajak penghasilan ini, khususnya untuk orang-orang pribadi atau wajib pajak badan yang menggunakan skema PP nomor 55, hal ini menjadi dikeluarkan dari skema PP nomor 55, sehingga penjualan aktiva dikenakan dengan tarif umum, teman-teman. Oleh karena itu, jangan sampai teman-teman memiliki kesalahan ataupun kekeliruan di dalam anggapan bahwa, oke, seluruhnya akan dikenakan PPh sebesar 0,5%. Jadi ada asumsi, ya udah kalau kita jual aktiva, ya udah dikenain 0,5% juga. Enggak ya teman-teman, hal tersebut dikecualikan. Kenapa begitu? Karena yang dikenakan itu adalah dari peredaran bruto atas kegiatan usaha pokok. Artinya kalau di luar itu, teman-teman jangan memasukkan menggunakan skema PP nomor 55 ini. Oke teman-teman, itu aja. Semoga video ini bisa berguna buat kita semua. See you, bye-bye.